Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Pada Jumat pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita tenang, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, berkat dan kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dari peristirahatan kami di malam hari tadi, lalu kami boleh mengawali kehidupan kami hari ini dengan kami boleh bersama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami, lalu kami boleh melakukan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8, surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak yang terkasih, menarik bahwa beberapa hari terakhir ini kita senantiasa dikuatkan oleh pesan firman Tuhan yang menyatakan dan mengingatkan kita bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan kita telah memiliki, kita telah dicurahkan, kita telah menerima Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita dalam setiap langkah juang iman kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada pagi ini tema renungan kita adalah ketika menderita dikuatkan oleh Roh. Berbicara tentang penderitaan atau menderita, saya rasa tema ini sangat dekat dengan kita. Karena kita senantiasa berjuang untuk bertahan di tengah berbagai persoalan hidup yang kita hadapi masing-masing. Tidak hanya pada masa pandemi ini atau masalah pandemi ini saja, tapi berbagai hal. Bahkan sebelum kita berada pada masa pandemi ini, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki yang namanya kesulitan, dan setiap kita menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan terkadang hal-hal yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, membuat kita merasa putus asa dan tidak mampu untuk melewatinya. Bacaan kita pagi ini merupakan penguatan bagi jemaat di Roma untuk meyakini bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan mau memiliki iman akan keselamatan tersebut, maka hidupnya akan senantiasa dituntun oleh Roh Kudus.
atau Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi setiap orang percaya akan selalu menuntun mereka, apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak yang kekasih, pada bacaan kita, Paulus hendak menjelaskan bahwa selama kita, selama umat Tuhan, selama orang-orang percaya di Roma khususnya pada saat itu, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menerima hidup yang kekal, sebagaimana yang dituliskan pada bacaan kita ayat yang ke-18, kita akan senantiasa mengalami yang namanya penderitaan. Kita akan mengalami kesedihan, jemaat-jemaat Tuhan akan mengalami suka dan duka, datang silih berganti. Namun Paulus mengingatkan bahwa ketika orang-orang percaya yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus, menantikannya dengan setia dan mau berada dalam jalur Allah, jalur pemeliharaan Allah, maka pada akhirnya nanti masa depan hidup yang kekal yang telah Allah sediakan bagi setiap orang percaya akan ada, dan setiap orang percaya akan tiba pada masa itu. Dan ketika umat-umat Tuhan percaya akan masa depan yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang percaya, maka ketika kita percaya, ketika umat Tuhan percaya, maka akan dinantikan, masa itu akan dinantikan dengan tekun, sebagaimana yang Paulus sampaikan pada bacaan kita, yaitu ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya telah dikaruniakan roh dalam tiap dirinya. Setiap orang yang telah percaya telah dicurahkan roh dalam dirinya yang akan menguatkan di tengah berbagai pencobaan dan penderitaan yang dialami orang-orang percaya selama menantikan kedatangan Yesus kembali dan hidup yang kekal yang telah dijanjikan. Pernyataan dan penjelasan Paulus ini kembali menegaskan bahwa setiap orang percaya harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Roh Kristus, Roh Tuhan yang telah dikaruniakan itu ada sehingga dalam masa-masa penderitaan yang dialami mereka dapat bertahan karena tuntunan Roh Kudus. Ibu Bapak yang kekasih, renungan kita pagi hari ini, sebagaimana saya katakan di awal, sangat dekat dengan situasi kehidupan kita. Entah itu di tengah masa pandemi, entah itu sebelum masa pandemi, karena kita senantiasa diperhadapkan dengan kesulitan yang berbeda-beda setiap harinya. Mungkin berbagai hal yang kita hadapi sering membuat kita putus asa, sering membuat kita bertanya, mengapa semua permasalahan ini harus kita hadapi? Kenapa semuanya ini harus terjadi? Lalu, mengapa ketika kita sudah melakukan apa yang kita bisa, tetap saja masih ada masalah dalam kehidupan kita? Ibu Bapak dan Saudara, saya mengingat bahwa ada sebuah lagu, saya lupa itu di Kitab Bakti atau di Gedung Jemaat, yang liriknya menyatakan, dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku karena Kau yang ku percaya. Lalu bimbang ragu pun hilang lenyap. Setelah merenungkan pesan firman, pesan bacaan kita pada pagi hari ini, saya memahami bahwa Tuhan tahu permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi, yang kita lewati. Karena Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita, untuk memberikan kita kemampuan merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, mengapa terkadang kita tetap saja ingin menyerah? Memang sebagai manusia, kita itu lemah. Untuk itu, kita harus selalu berpegang pada Tuhan. Kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita, agar Roh Kudus yang telah ada pada setiap kita
dapat sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang terkadang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita ingat untuk selalu menyandarkan pengharapan kita, untuk selalu menyandarkan setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita dengan tuntunan Tuhan, agar Roh Kudus dapat terus bekerja dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu dimampukan dan dapat selalu bertahan di berbagai situasi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan Ibu, Bapak, dan Saudara melalui renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk menerima pesan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa menaruh kehidupan kami di bawah tuntunan Tuhan, agar Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami dapat sungguh-sungguh bekerja untuk segala hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak berdoa untuk kegiatan, untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan Tuhan menuntun kami, melindungi kami, menjaga kami untuk segala hal yang akan kami kerjakan di pagi hari ini hingga malam hari nanti. Tuhan tolong jaga kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.